Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang IPS. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas tentang peta, unsur-unsurnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung skala peta dan juga jenis peta, dan terakhir adalah proyeksi peta. Tapi sebelum saya lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, cara menghitung skala peta yang pertama adalah dengan mengetahui rumusnya. Skala peta, yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, saya akan kasih satu soal dulu. Lihat di layar, soalnya seperti ini. Jika ada peta berskala 1:100.000, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Berapa jarak yang sebenarnya? Ya, dengan melihat rumus ini, maka kita akan menghitung, yaitu kalau 1 cm adalah 10 juta, maka 5 cm tinggal dikalikan, yaitu 50 juta sentimeter. Tapi ingat, biasanya jarak sesungguhnya di lapangan itu bukannya tidak, tapi jarang menggunakan senti. Umumnya pasti meter atau kilometer. Nah, coba kalau kita ubah menjadi meter, maka hasil yang didapat itu kira-kira berapa? Tinggal dikurangi nolnya 2, maka hasilnya adalah 500.000 meter. Dan jika diubah dengan menggunakan satuan kilometer, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 500 km. Karena angka nolnya itu dikurangi lagi 3, karena naik. Hanya seperti itu. Atau contoh yang kedua, mari kita hitung. Jika jarak pada peta 8 cm, jarak sebenarnya 160 km. Berapa skalanya? Kita masukkan angkanya. Berarti jarak pada peta 8 cm jarak pada peta yaitu 8 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 160 km. Tapi ingat, ini satuannya beda, yang 1 cm, yang 1 km. Berarti yang kilometer ini harus kita ubah menjadi senti. Berapa hasilnya? 8 per, ini ada tambahan 0,5. 1. Hasilnya adalah 16 juta. Nah, kemudian kita sederhanakan 8 per 16 juta. Hasilnya berapa? 1 per 2 juta. Nah, artinya skala yang sebenarnya adalah 1/2 juta sentimeter. Ingat, kalau kita menghitung skala, biasanya selalu menggunakan satuan sentimeter. Kemudian, kita hitung cara yang kedua. Kalau mengetahui garis kontur. Apa itu garis kontur? Garis kontur itu garis yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Dengan rumus adalah CI sama dengan 1/2000 kali skala petanya. 1/2000 dari mana? Ini sudah menjadi rumus. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui suatu peta garis konturnya adalah 20 meter. Jaraknya ini, jarak antar garisnya. Maka skala petanya berapa? Nah, tinggal kita kalikan
2000 dikali 20 meter. 2000 dikali 20. Hasilnya adalah 40.000. Artinya skala petanya adalah 1 berbanding 40.000. Satuannya apa? Sentimeter. Walaupun di sini itu awalnya menggunakan meter, tetapi hasil akhirnya tidak mendapatkan penambahan angka 0 di belakangnya. Jadi tetap hasilnya adalah 40.000 cm skala peta itu. Contoh berikutnya, ini soalnya dengan membandingkan dua peta yang sama. Dua peta yang sama, tetapi yang satunya tidak memiliki skala. Jadi, kita akan menghitung. Diketahui peta A yang tidak diketahui skalanya, jarak titik C dan D itu 4 cm. Misalnya, otomatis kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu P2 sama dengan J1. J1, P1 berarti yang diketahui skalanya, berarti 6 dibagi 4 kali 100.000. Hasilnya adalah 600.000 dibagi 4, yaitu berapa? Betul sekali, 150.000. Artinya peta A ini, atau di sini ditulis P2, adalah peta yang memiliki skala 1 berbanding 150.000. Nanti dengan menggunakan rumus yang sama, mungkin yang ditanyakan adalah jaraknya, misalnya seperti itu. Kemudian, lihat, kalian tadi akan bingung. Tadi itu Asaf itu membahas tentang peta kontur. Apa itu peta kontur? Nah, seringkali mungkin kalian akan melihat peta dengan gambar seperti ini. Garis-garis dan ada ketinggiannya. Nah, ini namanya peta kontur. Peta kontur ini akan memiliki jarak yang sama. Nah, antara satu garis dengan garis yang lain ini, selisihnya akan selalu sama. Di sini selisihnya 20. Nah, 20 meter itu berarti adalah kontur intervalnya. Dari melihat garis ini aja, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi atau bentuk wilayah di daerah yang dipetakan. Saya ambil contoh dari gambar ini. Dari gambar ini kita ingin tahu bentuk wilayahnya kayak apa sih? Kita akan membuat satu garis lurus, garis panjang yang memotong harus semuanya. Jangan sampai garisnya di sini. Kalau garisnya di sini, nanti garis yang di tengah kecil ini tidak akan tergambarkan. Jadi di garis yang paling tengah ini juga harus terkena. Jadi otomatis kita ambilnya di sini. Nah, garisnya harus horizontal, jangan miring. Karena nanti ribet. Jadi lebih baik garisnya horizontal seperti ini. Jadi garis horizontal dari gambarnya dan usahakan semuanya ini terkena. Kemudian kita turunkan garisnya. Di bagian samping kita sudah membuat angkanya. Oh, misalnya di sini terserah kalau kalian menggunakan gambar kotak-kotak. Gambar kotak-kotak atau apapun yang mungkin dikasih selisih setiap 1 cm, maka hasil nilainya adalah 20 meter, terserah. Jadi kita gambar garis di sini, kasih titik. Terus di sini sama dikasih titik. Terus semuanya sampai yang di bagian ini juga kita kasih titik. Setelah semuanya sudah dibuat titik perpotongan, maka langsung kita hubungkan semua titik-titik itu. Maka kita bisa melihat, oh ternyata dengan gambar peta kontur seperti ini, wilayah yang tergambarkan di sini itu ternyata sangat curam. Tetapi di sini itu ternyata sangat landai, landai.
Nah, cara untuk melihat gambar garis peta kontur itu semakin rapat jarak antar garis, berarti daerah itu semakin terjal, semakin curam. Ya kayak gini, curam kan? Ketinggiannya dia dia tidak begitu lebar, tapi ketinggiannya langsung berubah drastis. Sementara ini jaraknya dia agak jauh-jauh dan akhirnya dia agak landai. Semakin jarak jarak antar satu dan dengan yang satunya ini jauh, berarti dia semakin landai peta itu. Begitu juga gambar ini. Gambar ini malah lebih dibuat awalnya kayak gini. Ini gambarnya nggak jelas, tapi ini dari garis peta kontur yang kemudian dibuat seperti ini. Nah, dibuat seperti ini ternyata terbentuk suatu apa ya ini kayak bukit begitu, tetapi dia tidak langsung turun. Jadi dia ada bukit, kemudian ada kayak lembah sedikit, langsung bukit kecil, langsung turun drastis. Ini jika dilihat secara 2 dimensi. Begitu dibuat secara 3 dimensi seperti ini, hasilnya justru lebih kelihatan bagaimana bentuk wilayah itu dengan hanya melihat garis-garis pada peta kontur. Contoh yang lain seperti ini. Nah, ini kalian membuat garis red, ini misalnya di sini. Red. Begitu ini dibuat garis, setelah menggunakan cara yang sama seperti tadi, ternyata bentuk aslinya 3 dimensinya itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh peta kontur. Tapi kalau gambar seperti ini kan tidak ada angka ketinggiannya. Kalau kayak gini ada diketahui ketinggian-ketinggian setiap garisnya. Apa sih tujuan kita untuk membuat peta itu? Pasti ada tujuannya. Kalau kita ingin membuat peta, itu supaya kita bisa mengetahui penampakan suatu daerah. Maksudnya apa? Penampakan daerah di sini itu kita bisa tahu, oh ini daerah Jawa, Sumatera, daerah Kalimantan. Ini kan ada penampakan yang berbeda. Oh ternyata di daerah Jawa ini rata-rata dia curah hujannya, kebetulan ini saya pakai peta curah hujan. Curah hujannya ini rata-rata cukup tinggi. Sementara di Kalimantan ini rata-rata curah hujannya agak rendah karena warnanya dominan kuning, misalnya seperti itu. Kemudian menyampaikan informasi penting tentang suatu wilayah, hampir sama. Kalau informasi apa yang ingin dibahas dari peta itu? Kalau seperti peta ini, berarti dia akan membahas tentang curah hujan. Kemudian menganalisis data spasial maksudnya apa? Kita menganalisis kenapa sih kok di wilayah Jawa ini curah hujannya tinggi dibandingkan di Kalimantan, misalnya seperti itu. Jadi dari gambar ini dianalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu penampakan. Dan tentu saja berkaitan untuk keperluan pembangunan. Misalnya, kenapa sih kok di daerah Kalimantan itu untuk membangun sarana infrastruktur itu tidak semudah di Jawa? Faktor apa yang mempengaruhi? Ya tergantung peta apa yang kita gunakan untuk keperluan pembangunan ini. Kemudian, jenis-jenis peta, sebenarnya ada banyak jenis-jenis peta sih, berdasarkan hal-hal tertentu, tapi saya akan fokuskan berdasarkan informasi dan juga berdasarkan skala. Karena ini yang paling umum, tergantung buku kalian menggunakan buku apa. Kalau berdasarkan skala, maka ada 5 jenis peta. Dari yang peta berskala besar, sangat besar sekali, hingga peta skala geografis. Di dalam membaca peta ini, kalau angka-angka di sini semakin besar, berarti skalanya itu justru semakin kecil. Kenapa? Karena dengan skala yang angkanya semakin banyak ini, wilayahnya betul yang dapat dipetakan kayak di sini provinsi, negara, dunia itu makin banyak, tetapi tidak terlihat penampakan secara khusus begitu, karena dia hanya melihat gambar secara umum saja. Tetapi kalau peta kadaster itu skalanya disebut skala
besar atau skala sangat besar, karena otomatis kita akan melihat detail hanya satu desa, hanya satu RT RW atau satu kawasan yang kecil tapi sangat detail. Nah, di sini jadi kita bisa menentukan, oh, peta kadaster, peta skala besar kecamatan, kalau peta skala menengah bisa itu kabupaten dan seterusnya. Jika itu peta berdasarkan jenis informasi akan dibedakan menjadi peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan itu umum. Jadi tidak menjelaskan satu fenomena atau satu hal tertentu secara spesifik. Biasanya peta umum ini misalnya adalah peta administrasi kota A, kota B, kabupaten A, kabupaten B, seperti itu. Jadi peta administrasi semuanya akan digambarkan. Seperti di sini peta administrasi Jawa Timur. Di sini digambarkan dataran rendah, di sini digambarkan daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, kemudian digambarkan jalanannya, digambarkan lautnya, baik itu laut yang agak dalam maupun laut dalam, kemudian juga digambarkan kota-kotanya di sini. Nah, ini kan tidak fokus sama sekali. Nah, ini juga peta kota Surabaya. Ini tidak bisa dianggap peta tematik karena ini menggambarkan secara umum. Selain peta administrasi juga bisa ada peta korografi. Peta korografi itu biasanya menggambarkan wilayah kayak ini. Peta korografi itu menggambarkan satu wilayah yang sangat luas, misalnya peta wilayah Asia, misalnya, atau peta wilayah Indonesia. Nah, jadi menggambarkan skalanya itu pasti skala sangat kecil karena di sini kita tidak akan melihat fenomena tertentu, tetapi kita hanya melihat yang penting ada bentuk negaranya terlihat. Tetapi fenomena-fenomena tertentu tidak mungkin bisa diperlihatkan. Itu namanya peta korografi. Sementara kalau peta tematik itu peta yang membahas tentang, oh ya saya lupa. Jadi peta umum tadi selain peta administrasi, peta korografi, juga peta kontur. Peta kontur atau peta topografi, namanya peta topografi, itu juga menggambarkan wilayah secara umum walaupun dia menggambarkan ketinggian tempat, tapi itu tidak dianggap sebagai suatu fenomena tertentu. Jadi itu dianggap peta umum. Kalau peta tematik namanya peta tema, berarti harus memiliki tema tertentu. Misalnya, ini peta kepadatan penduduk di wilayah NTT. Nah, perhatikan di sini ada yang warnanya kuning, kuning tua, kemudian coklat, orange, merah. Nah, setiap warna ini ternyata memiliki nilai yang berbeda-beda. Kalau warnanya kuning berarti dia tidak padat. Kalau yang warnanya merah berarti padat sekali penduduknya, misalnya. Jadi peta tema yang menggambarkan wilayah tertentu. Atau misalnya peta penggunaan lahan. Perhatikan gambar di sini. Ini juga menggambarkan tema tertentu karena temanya tentang lahan yang digunakan itu untuk apa saja. Oh, ini ada untuk pemukiman, ini untuk hutan, kemudian juga ada perkebunan, ada persawahan. Nah, dari sini kita bisa menilai, oh ternyata sebagian besar wilayah di Kecamatan Sibolangit ternyata digunakan untuk perkebunan rakyat. Misalnya, pemukimannya dia cenderung menyebar. Kemudian ada lagi contoh lain, misalnya peta curah hujan. Ini juga sama, menggambarkan banyak sedikitnya curah hujan di suatu tempat. Perhatikan gambar ini, ada yang warnanya kuning, coklat muda, coklat tua, hijau muda, hijau tua. Ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Dari sini kita akan bisa menyimpulkan, oh daerah tertentu ternyata curah hujannya sangat tinggi sekali di bulan Januari. Itu
Ini namanya peta tematik, yaitu peta iklim. Peta-peta tadi kalau dibuat lebih diperkecil dan kemudian disusun dalam suatu buku, nah tentu kalian tahu itu akan disebut dengan atlas. Atlas di sini secara umum akan terbagi dua, apakah atlas umum atau atlas khusus. Atlas umum itu adalah atlas yang biasa kalian pegang. Jadi di dalamnya ada banyak peta negara-negara. Mulai dari Indonesia, berarti ada 34 provinsi, kemudian ada wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan sebagainya. Ini atlas umum. Kalau atlas khusus, dia membahas tentang sejarah. Misalnya, jadi setiap peta itu dia membahas tema tertentu. Kebetulan di sini Atlas Sejarah Indonesia, berarti di dalamnya ada peta-peta yang mendukung tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Fungsi atlas apa? Enak sekali kalau kita punya atlas, dan biasanya setiap anak itu atau kebanyakan anak itu umumnya pasti memiliki atlas, karena kita bisa melihat, oh saya pengen tahu daerah administrasi Sumatera Barat misalnya, langsung kita akan membuka atlas. Males, saya pengen langsung buka Google Map, bisa, tetapi ada informasi-informasi yang tidak akan didapat dari Google Map. Misalnya tentang simbol-simbol yang digunakan, itu kan tidak ada. Kemudian juga bisa membandingkan luas. Nah, nanti saya akan ajari cara menghitung luas suatu daerah, tapi intinya membandingkan dengan wilayah yang lain berkaitan dengan luasnya, bentuknya, lokasinya. Oh, ternyata Sumatera, Jawa itu kalau dilihat itu dia dekat sekali. Kemudian juga bisa membandingkan relief. Kalau membandingkan relief ini, cara yang paling mudah itu biasanya menggunakan warna. Ini ada warna hijau, hijau muda, kemudian ada kuning, orange. Nah, ini pasti berarti daerahnya memiliki ketinggian yang berbeda. Itu aja. Oh, ternyata di Sumatera itu daerah yang ketinggiannya masuk pegunungan, itu biasanya di wilayah, kebanyakan berada di sisi barat, misalnya. Sementara itu, selain atlas, juga kita akan melihat adanya globe. Globe di sini itu memiliki fungsi untuk mengetahui bentuk bumi yang sebenarnya, karena memang globe itu pengertiannya adalah bentuk tiruan bumi yang diperkecil. Jadi kita bisa mengetahui lokasi lebih tepatnya, dan kemiringannya ini juga sama persis. Dan kita bisa langsung tahu garis lintang, garis bujur, walaupun tidak akan terlalu detail, karena biasanya garis-garisnya ini agak-agak jauh begitu, tapi setidaknya kita akan mengetahui. Kemudian juga kita akan bisa memahami perbedaan waktu. Misalnya di sini kita kena sinar gitu aja. Oh, kalau di sini itu siang, berarti di wilayah sebaliknya pasti malam. Begitu juga sebaliknya. Kemudian karena di sini posisinya itu miring dan ada semacam ini globenya bisa berputar, maka kita bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Kenapa sih kok bisa terjadi siang dan malam itu? Kemudian kita juga bisa menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Biasanya kalau saya menjelaskan dengan menggunakan alat bantu, selain globe ini, saya akan membuat alat lain untuk menunjukkan bagaimana terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau menggambarkan letak, ya, tapi kalau menggambarkan luas, ini masih kurang tepat sebenarnya, karena kita harus menghitung luas suatu daerah. Tapi kalau kita hanya bisa memperkirakan, oh luasnya ini, misalnya India dengan Pakistan ini mungkin sekitar 3 kali lipatnya, gitu. Tapi tidak akan bisa mendapatkan nilai angkanya, karena itu harus menggunakan penghitungan. Syarat peta yang baik itu ada 3. Saat saya menyebut syarat peta di sini, biasanya setiap buku memiliki penjelasan yang berbeda.
Ada buku yang menjelaskan syarat peta itu peta harus mudah dipahami, peta itu harus jelas dan sebagainya. Itu nggak salah karena memang setiap ahli juga memiliki penjelasannya berbeda-beda. Kebetulan saya menggunakan referensi lain yang menjelaskan bahwa syarat peta itu harus memenuhi 3 hal ini, yaitu conform, equivalent, dan equidistant. Maksudnya apa? Conform berarti bentuk peta itu harus sama antara yang di peta dengan yang ada di lapangan. Maksudnya bagaimana? Contoh, wilayah Indonesia atau wilayah di Pulau Jawa bentuknya kita udah tahu lah di peta itu kayak gitu. Tapi di aslinya juga harus sama. Cara mengetahui aslinya gimana? Ya tinggal kita lihat Google Map dong. Atau kita lihat ya dari Google Map, dari global kita langsung tahu. Kemudian juga ada syarat ekuivalen. Ekuivalen ini berarti luas wilayah yang dipetakan itu harus sama dengan luas yang sebenarnya. Makanya di setiap peta itu harus ada skala petanya. Supaya nanti kalau ada pas menghitung, ternyata luas aslinya dengan luas yang di peta itu tidak mengalami tidak menyimpang dalam jumlah yang besar. Sementara kalau equidistant berarti jarak yang sebenarnya itu harus sama dengan jarak yang ada di peta. Jarak yang sama di sini bukan berarti kalau jarak di lapangan itu 10 kilo itu berarti di peta 10 kilo ya enggak, tapi istilahnya sudah mengalami penyederhanaan, makanya itu harus menggunakan skala supaya ternyata kalau 5 cm di peta sama dengan 5.000 meter di lapangan, itu benar-benar valid begitu. Kalau kita tadi sudah membahas tentang jenis peta, kemudian syarat peta, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan proyeksi. Proyeksi itu sebenarnya cara yang dilakukan untuk memindahkan garis lintang dan garis bujur dari bidang lengkung ke bidang datar. Maksudnya gimana? Kan bumi itu kan bulat tuh, maksudnya ya planet bumi itu kan bulat, kita nggak bulat gitu aja, oval. Itu kan kita kalau nggak mungkin toh kita akan selalu membaca hasilnya dari dari global misalnya, kan nggak mungkin, kita harus membaca dari bidang datar. Nah, cara untuk memindahkan gambar dari bentuk lengkungan global ke bidang datar ini kan pasti akan membutuhkan usaha dan juga penyimpangan. Seperti itu. Nah, proses memindahkan gambar dari bidang lengkung ke bidang datar ini namanya adalah proyeksi. Berdasarkan proyeksinya secara umum akan ada 3, yaitu proyeksi silindris atau silinder, azimut, serta konikel. Setiap proyeksi ini biasanya cocok untuk menggambarkan wilayah-wilayah tertentu. Karena kalau menggambarkan wilayah lain, biasanya terjadi penyimpangan yang cukup besar. Kita bahas yang pertama, proyeksi azimut. Tadi kita sudah tahu bahwa proyeksi azimut, nah ini dia dalam bentuk bidang datar di sini. Nah, karena dia dalam bentuk bidang datar, wilayah yang paling cocok untuk digambarkan dengan proyeksi azimut adalah di wilayah kutub atau daerah lintang tinggi. Itu sangat valid. Kalau di wilayah yang lain kurang begitu valid. Sementara wilayah kerucut, perhatikan di sini ini adalah globenya. Globenya dia akan dipindah di bidang datar. Otomatis yang menempel langsung antara globe dengan kertas yang dibuat kerucut ini itu adalah di wilayah lintang tengah. Nah, di wilayah lintang tengah ini kayak di wilayah Eropa, Jepang, Cina, ya pokoknya lintang tengah. Ini akan sangat valid karena dia menempel langsung di wilayah itu. Sementara di wilayah proyeksi silinder, perhatikan
Yang menempel langsung dengan bidang datar yang dibuat seperti tabung itu adalah wilayah Khatulistiwa. Nah, jadi kalau wilayah Khatulistiwa ini setelah digambarkan, kemudian dibuka, wilayah Khatulistiwa ini yang paling valid digambar dengan menggunakan proyeksi silinder. Kemudian berdasarkan posisi bidang proyeksi, perhatikan seperti tadi ada azimut, kerucut, silinder. Ini berdasarkan macam-macam proyeksi secara umum. Maka ada yang namanya normal, ada yang namanya transversal, ada yang namanya miring. Cuma kembali lagi, yang paling valid adalah di wilayah normal. Kenapa? Karena bentuk bumi di sini itu kan dia bulat begitu, yang kalau dibuat dengan bentuk transversal atau miring seperti ini, mungkin hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi kita pakai standar normal saja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan kesalahan pembuatan proyeksi ini, yang namanya pembuatan proyeksi tidak akan pernah bisa benar 100%, pasti ada penyimpangannya. Tetapi kita bisa memperkecil kesalahannya dengan mengetahui beberapa hal. Yang pertama, mengetahui maksud dan tujuan peta pembuatannya. Yang kedua, mengetahui seberapa luas wilayah yang akan diproyeksikan. Kemudian juga mengetahui bentuk wilayahnya. Yang keempat, mengetahui letak wilayah yang diproyeksikan, serta yang terakhir, memilih dalam kemudahan menggambar. Sampai di sini saya akhiri, dan silakan menonton saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.